Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Emisan Alfarni Putra, peserta Latsar CPNS 12 tahun 2020 dengan NDH 22. Di sini saya akan menyampaikan summary jurnal saya, summary jurnal yang ke-6 tentang komitmen mutu, yang dimana pada video saya sebelumnya kita sudah membahas nasionalisme dan etika publik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komitmen mutu. Nah, sebagai pendahuluannya, tujuan mempelajari komitmen mutu adalah agar mampu membedakan tindakan yang menghargai efektivitas, efisiensi, mengandung inovasi, dan kinerja yang berorientasi mutu, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tindakan yang sebaliknya. Nah, yang dimana di sini saya menjelaskan tentang efektivitas, efisiensi, karakteristik ideal, dan juga konsekuensi dari penyelenggaraan kerja karena dari keempat hal tersebut sangat erat kaitannya dengan komitmen mutu. Nah, jadi di sini efektivitas itu adalah menunjukkan tingkat ketercapaian target, sedangkan efisiensi yaitu tingkat ketepatan realisasi, karakteristik ideal dari tindakan yang efektif dan efisien. Jadi karakteristik ideal ini adalah sebuah tindakan yang sudah efektif dan efisien, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, serta terciptanya kepuasan semua pihak. Lalu konsekuensi dari penyelenggaraan kerja yang tidak efektif dan tidak efisien adalah ketidaktercapaian target kerja, ketidakpuasan banyak pihak, menurunkan kredibilitas instansi, tempat bekerja di mata masyarakat, bahkan akan menimbulkan kerugian secara finansial. Nah, di sini saya langsung saja ambil satu isu yang dimana sebagai contoh di sini adalah isu bunuh diri yang agar kita bisa dapat eh, apa maksud dari komitmen mutu yang sudah kita pelajari. Nah, pada isu kasus bunuh diri ini saya ambil dari beberapa artikel. Sebagai contohnya, di sini ada dua artikel. Yang pertama dari Gagasan Riau dan yang kedua dari Kaltim Tribun News, yang dimana di sini ada berita tentang persoalan asmara seorang mahasiswa gantung diri di kos, dan yang kedua diduga depresi gara-gara skripsi ditolak oleh dosen, seorang mahasiswa di Samarinda pilih gantung diri. Nah, dari beberapa artikel yang sudah kita rangkum, nah di sini kita cari isu utama dan isu pendukungnya itu seperti apa. Nah, yang didapatkan di sini yaitu isu utamanya yang pertama tingginya tingkat bunuh diri di kalangan mahasiswa yang ada di Indonesia dan juga tingginya persentase mahasiswa yang berniat untuk bunuh diri. Nah, yang sebagai isu pendukungnya, pada intinya mereka bunuh diri ini dikarenakan yang pertama terkendala karena perkuliahannya atau skripsinya, yang kedua karena putus cinta, yang ketiga yaitu karena ketidakcocokan dengan eh, dosen, yang keempat adanya masalah keluarga, dan yang kelima masalah interpersonal support. Nah, lalu di sini kita coba untuk menganalisis. Jadi analisis yang dibentuk di sini menggunakan problem tree, yang dimana yaitu adalah kasus bunuh diri, dan di sini ada 4 faktor yang kita bahas, yaitu karena faktor dari individu atau mahasiswa tersebut, yang kedua faktor lingkungan sosial, yang ketiga faktor dosen, dan yang keempat faktor lingkungan. Yang dimana kalau kita jabarkan kembali di sini terdapat beberapa hal seperti adanya antisosial, kesehatan mental terganggu, lemahnya pemahaman agama, lalu di faktor lingkungan sosial adanya bullying, jumlah teman sedikit. Nah, di dosen bisa tugas yang terlalu berat, skripsi yang ditolak, dan yang terakhir lingkungan bisa tuntutan keluarga dan juga kekerasan dalam keluarga dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari analisis tree tadi, kita mencoba untuk mencari solusi aksinya. Nah, di sini sebagai contoh solusi aksi dari sisi perguruan tinggi, yang pertama menyediakan outbound, yang kedua konseling, yang ketiga adanya fasilitas UKM atau lomba, yang keempat mengurus cuti kuliah, yang kelima usulan mata kuliah kesehatan mental, dan yang keenam memasukkan konsep pembentukan karakter pada pembelajaran.
Nah, untuk solusi pada penyisian sisi keluarga di sini kita ambil contoh 5 bisa memperbanyak komunikasi, melakukan kegiatan bersama, memahami karakter dan mendukung minat anak. Yang keempat, orang tua melakukan pendampingan dan pemantauan. Dan yang kelima, yaitu adanya dukungan yang bersifat material dan finansial. Nah, lalu dari sisi individu atau mahasiswa sendiri, yaitu bisa meningkatkan dengan kekuatan mental. Yang kedua, perbanyak kegiatan positif. Yang ketiga, bergaul dengan teman yang baik dan memberi motivasi. Yang keempat, meskipun memiliki kegiatan dan pergaulan di luar kampus, akan tetapi tidak terlena dan melupakan tugasnya. Yang kelima, hindari hal-hal yang negatif seperti minum minuman beralkohol dan narkotika. Nah, pada sisi lingkungan atau teman, nah yang pertama itu menghindari memanggil teman, yang kedua saling membantu dan memotivasi, yang ketiga meningkatkan kepekaan dan kepedulian, yang keempat stop bullying, dan yang kelima saling terbuka. Nah, jadi dari seluruh solusi tadi, itu di manakah nilai komitmen mutunya? Jadi di sini saya ambil 3 contoh, yang di mana misalnya salah satu solusinya itu adanya kegiatan outbound atau perlombaan yang di mana nilai mutunya yaitu mahasiswa dapat refreshing sejenak, mengalihkan pikiran ke hal yang lain yang tidak membebankan mahasiswa tersebut. Nah, pada contoh kedua, nilai komitmen dari konseling di mahasiswa, yaitu mahasiswa dapat menyampaikan kendalanya apa saja yang menjadi momok mereka serta kemungkinan mahasiswa mendapat solusi yang dia butuhkan. Nah, yang terakhir, eh, ini solusi yang arahnya ke cuti. Jadi dengan cuti, nilai komitmen mutunya yaitu dapat membantu menyelesaikan permasalahan lain yang tidak kalah penting. Apabila pengurus cuti mudah diurus, maka mahasiswa tidak akan ragu untuk memanfaatkan hal tersebut. Nah, sekian penyampaian tentang nilai komitmen mutu dari saya. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan didiskusikan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendukung channel saya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.